wa ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ahmad Hawasi selaku dosen pengampu mata kuliah kajian mushaf Al-Quran, dan tak lupa teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bersyukur kehadirat Allah yang telah berikan kita kesehatan, rahmat, nikmat, taufik sehingga bisa berkumpul dalam kelas Zoom meeting ini dalam keadaan sehat. Baik, langsung saja kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan yang berjudul Rasam Ragam Qiraat, Tanda Tajwid, dan Tanda Baca. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 4 orang. Salva Alifah, yang kemudian saya sendiri, Umnia Nisrina, yang kemudian Tiara Rizkia, dan yang terakhir Kak Fajriya Sulia. Baik, langsung saja sesi yang pertama yaitu bacaan materi. Next. Baik. Rasam Al-Quran. Yang pertama yaitu tentang Rasam Al-Quran. Rasam Quran yaitu ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Quran yang dilakukan dengan cara khusus baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk huruf yang digunakannya. Penulisan Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh para sahabat, baik dalam penulisannya maupun urutannya dengan tujuan untuk menyatukan kaum muslimin pada suatu macam mushaf dengan menyeragamkan bacaan serta menyatukan setiap susunan ayat-ayatnya. Dengan demikian, tidak terjadi perbedaan pemahaman antara mushaf dan mushaf-mushaf lain. Rasam berasal dari kata rasama, yarsamu rasma, yang berarti menggambar atau melukis. Kata rasam ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu resmi atau menurut aturan. Jadi, rasam berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Adapun yang dimaksud rasam dalam makalah ini adalah pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Next. Rasam Al-Quran adalah ilmu mempelajari tentang penulisan mushaf yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal ataupun bentuk huruf yang digunakan. Rasam Quran juga dikenal dengan sebutan Rasam Utsmani. Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk membuat sebuah mushaf Al-Imam dan membakar semua mushaf selain mushaf Al-Imam ini karena pada zaman Utsman bin Affan kekuasaan Islam telah tersebar melalui daerah-daerah selain Arab yang memiliki sosiokultur berbeda. Hal ini menyebabkan percampuran kultur antar daerah sehingga ditakutkan budaya Arab murni termasuk di dalam lajenah dan cara baca menjadi rusak atau bahkan hilang tergilas budaya di daerah lainnya. Implikasi yang paling ditakutkan adalah rusaknya budaya moral Arab akan menyebabkan banyak perbedaan dalam membaca Al-Quran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan Tiara Rizkia. Padanya saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan Rasul Al-Quran. Pada mulanya mushaf para sahabat yang berbeda antara satu dengan yang lain, mereka mencatat wahyu Al-Quran tanpa pola penulis standar, karena umumnya dimaksudkan hanya untuk kebutuhan pribadi, tidak direncanakan akan diwariskan kepada generasi sesudahnya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran ditulis pada benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan batu, tulang-tulang kulit unta, dan pelepah kurma. Tulisan Al-Quran ini masih terpencar-pencar dan belum dihimpun dalam sebuah mushaf dan disimpan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulisan ini bertujuan untuk membantu memelihara kebutuhan dan kemurnian Al-Quran. Di zaman Abu Bakar,
Al-Quran yang terpancar-pancar itu disalin ke dalam suhuf atau lembaran-lembaran. Penghimpunan Al-Quran ini dilakukan Abu Bakar setelah menerima usul dari Umar ibnu Al-Khattab dan yang khawatir akan semakin hilangnya para penghafal Al-Quran, sebagaimana yang terjadi pada Perang Yamamah yang menyebabkan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran. Karena itu, tujuan pokok dalam penyalinan Al-Quran di zaman Abu Bakar masih dalam rangka pemeliharaan agar jangan sampai ada yang terluput dari Al-Quran. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran disalin lagi ke dalam beberapa naskah. Untuk melakukan pekerjaan ini, Utsman membentuk tim 4 yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Abdullah bin Az-Zubair, Sa'ad bin Al-As, dan Abdurrahman Abdul Al-Harith. Dalam kerja penyalinan Al-Quran ini, mereka mengikuti ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Khalifah Utsman. Di antara ketentuan-ketentuan itu adalah bahwa mereka menyalin ayat berdasarkan riwayat mutawatir, mengabaikan ayat-ayat mansukh, dan tidak diyakini dibaca kembali di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulisannya secara maksimal maupun diakomodasi qiraat yang berbeda-beda, dan menghilangkan semua tulisan sahabat yang tidak termasuk ayat Al-Quran. Para penulis dan para sahabat setuju dengan tulisan yang mereka gunakan ini. Para ulama menyebut cara penulisan ini sebagai Rasm al-Mushaf, karena cara penulisan disetujui oleh Utsman sehingga sering pula dibangsakan oleh Utsman, sehingga mereka sebut Rasm Utsman dan Rasm Utsmani. Namun demikian, pengertian rasm ini terbatas pada mushaf oleh tim 4 di zaman Utsman dan tidak mencakup rasm Abu Bakar pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Khalifah Utsman membakar salinan mushaf tim 4 karena khawatir akan beredarnya dan menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Hal ini nanti membuka peluang bagi ulama kemudian untuk berbeda pendapat tentang kewajiban mengikuti Rasm Utsmani. Tulisan ini yang tersebar di dunia dewasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salva Ali. Disilahkan. Ragam qiraat. Pengertian, kata al-qiraat sendiri secara etimologi berarti ragam bacaan. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat ulama yang penting diperhatikan. Di antaranya adalah keterangan yang telah dirumuskan oleh Abu Syamah ad-Dimashqi, yaitu qiraat adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tata cara melafalkan beberapa kosakata Al-Quran dan perbedaan pelafalannya dengan menisbatkan pada orang yang meriwayatkan. Abu Syamah tidak hanya menganggap qiraat sebagai ragam artikulasi lafaz, namun dia juga menganggap qiraat sebagai disiplin ilmu yang independen. Apabila rumusan definisi Abu Syamah menekankan qiraat sebagai sebuah disiplin ilmu yang independen, mana Al-Qattan dalam rumusan definisinya secara eksplisit mengukuhkan bahwa qiraat tidak hanya sebagai sebuah disiplin ilmu, namun juga telah berakumulasi dalam sebuah mazhab qiraat tertentu. Pemahaman Al-Qattan tidak jauh berbeda dengan Al-Sabuni, hanya saja rumusan definisinya disampaikan oleh Al-Sabuni ini terlihat lebih lengkap daripada rumusan yang ditawarkan oleh Mana Al-Qattan. Berikut ini definisi qiraat yang ditawarkan oleh Al-Qattan. Qiraat adalah sebuah mazhab dari beberapa mazhab artikulasi kosakata Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qiraat yang berbeda dengan mazhab lainnya. Sedangkan Muhammad Ali Sabuni mendefinisikan qiraat sebagai berikut. Qiraat adalah salah satu mazhab dari beberapa mazhab artikulasi
Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qiraat yang berbeda dengan mazhab lainnya, serta berdasarkan pada sanad yang bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next. Syarat-syarat kesohihan qiraat. Menurut ulama ahli ilmu qiraat pada khususnya sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Mujahid dan didukung pula oleh ahli ulum Al-Quran, pada umumnya ada 3 batasan yang dijadikan sebagai tolak ukur keabsahan sebuah qiraat. Pertama itu sanad yang sahih. Suatu bacaan dianggap sahih sanadnya apabila bacaan tersebut diterima dari salah seorang guru atau imam yang jelas, tertib, tidak ada cacat, dan sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Kedua, sesuai dengan Rasam Utsmani. Suatu bacaan qiraat dianggap sahih apabila sesuai dengan salah satu Rasam Mushaf Utsmaniyah. Ketiga, sesuai dengan tata bahasa Arab, dengan catatan walaupun hanya sesuai dengan salah satu bahasa dari suku bangsa Arab. Apabila sebuah qiraat telah memenuhi ketiga kualifikasi di atas, qiraat tersebut baru bisa dikategorikan sebagai sebuah qiraat yang sahih. Next. Di kalangan ahli Al-Quran populer istilah yang disebut qiraat 7, qiraat 10, dan qiraat 14. Maksud dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut. Qiraat sab'ah adalah yang diriwayatkan oleh 7 imam qiraat, Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Asyarah qiraat adalah qiraat sab'ah yang dilengkapi dengan 3 imam qiraat, yaitu qiraat Ya'qub, Khalaf, dan Yazid bin Qoko. Qiraat arba'ah asyar adalah qiraat asyarah ditambah qiraat 4 imam qiraat, yaitu qiraat Hasan Basri, qiraat Ibnu Muhaisin, qiraat Yahya al-Yazidi, dan qiraat Asy-Syanabuz. Akan halnya kualifikasi orisinilitas qiraat sab'ah, mayoritas ulama menilai sebagai mutawatirah. Sementara pihak lain, sebagian ulama tidak memperhitungkan sebagai qiraat mutawatirah. Az-Zarkashi menyatakan berdasarkan penyelidikan ilmiahnya bahwa qiraat sab'ah diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah, dan sanad 7 qiraat tersebut memang terdapat dalam buku-buku qiraat, namun periwayatannya dari orang per orang perawi. Sedangkan dalam menilai kemutawatirannya, jumhur ulama menilai bukan sekadar teori, tetapi merupakan fakta amali yang menunjukkan betapa agungnya Al-Quran. Imam Muhammad Abu Al-Fadil Ibrahim Syada Jujur mengatakan qiraat 7 adalah qiraat mutawatirah yang disepakati oleh jumhur ulama. Next. Istilah-istilah khusus dalam ilmu qiraat. Adapun istilah-istilah khusus yang biasanya dipergunakan dalam ilmu qiraat ada sebagai berikut. Pertama yaitu qiraat. Dipergunakan sebagai istilah yang menyebut suatu bacaan lafaz Al-Quran yang dinisbatkan kepada kepada seorang imam. Dengan demikian, bila yang disebut adalah imam qiraat, berarti tidak ada ikhtilaf bacaan untuk kedua periwayat. Sebagai contoh, jika ada bacaan suatu lafaz dinisbatkan kepada nama Imam Asim, maka disebut qiraat Asim. Kedua riwayat dipergunakan pada bacaan lafaz Al-Quran yang dinisbatkan kepada seorang perawi atau rawi dari imam qiraat. Sebagai contoh, jika suatu bacaan lafaz dinisbatkan kepada Hafiz dari Imam Asim, maka bacanya disebut riwayat Hafiz dari Imam Asim. Ketiga, torik dipergunakan jika ada perbedaan bacaan suatu lafaz yang dinisbatkan kepada seorang torik dari para perawi. Sebagai contoh, jika suatu bacaan lafaz dinisbatkan kepada Imam Asy-Syatibi dari para perawi Hafiz, maka bacanya disebut menurut torik Imam Asy-Syatibi dari para perawi Hafiz. Keempat, wajah dipergunakan untuk menyebut bentuk-bentuk bacaan yang berbeda yang diperbolehkan bagi seorang pembaca untuk memilihnya. Contoh, wajah dari bacaan mad ariti sukun ada 3 wajah, yaitu qasar, tawasud, dan tul. Next. Selanjutnya, tanda tajwid akan dibacakan oleh Tiara Rizkia. Kepada Tiara dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu tanda tajwid. Beberapa tahun belakangan ini, sebagian penerbit Al-Quran menggunakan sistem warna sebagai tanda tajwid. Pada tahun 2011, Lajnah melakukan standarisasi penggunaan warna sebagai tanda tajwid dengan diterbitkan dan disahkannya pedoman tajwid sistem warna, seperti yang dilaporkan Fahru Rozi. Dalam laporannya, ia menjelaskan 3 hal, yaitu
Sistem pewarna, warna yang digunakan dan penerapannya dalam hukum tajwid, sistem pewarnaan pada tajwid. Penjelasan ringkas mengenai 3 hal tersebut adalah sebagai berikut. Hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan pada buku pedoman tajwid sistem warna antara lain meliputi A. Sistem pewarnaan dirumuskan menjadi 4 kelompok. Pertama, kelompok hukum bacaan huruf meliputi idgham bigunnah, idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, idgham bila gunnah, idgham mimi, gunnah, iklab, ikfa, dan ikfa syafawi. Kedua, kelompok hukum bacaan panjang. Mad lazim, mad farqi, mad wajib, mad mutasil, mad jais munfasil, dan mad silah tawilah. Yang ketiga, kelompok tanda wakof meliputi wakof lazim, al-waqfu aula, wakof mu'anaqoh, wakof jais, al-waslu aula, dan la waqfa fih. Yang keempat, kelompok huruf yang tidak dilafalkan. Yang B, warna yang digunakan ada 6. Merah, meganta, biru, cain biru, grey, hijau, grey. Penerapan dalam hukum-hukum tajwid disesuaikan dengan pengelompokan pada poin A di atas, yaitu kelompok hukum bacaan huruf warna meganta, idgham bigunnah, idgham mimi, dan gunnah. Warna merah, idgham bila gunnah, idgham mutajanisain, idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Warna cain, iklab. Warna hijau, ikfa, dan ikfa syafawi, dan warna biru, qalqalah. Kelompok huruf hukum bacaan panjang, warna meganta, mad lazim, mad farqi, warna cain, mad wajib mutasil, dan warna hijau, mad jais munfasil, mad silah tawilah. Ketiga, kelompok tanda wakof, warna merah, wakof lazim, al-waqfu aula, warna biru, wakof mu'anaqoh, wakof jais, warna hijau, al-waslu aula, dan la waqfa fih. Yang keempat, hukum yang tidak dilafalkan diberi warna grey. C. Sistem pewarnaan pada tajwid bisa menggunakan salah satu dari 3 model. Model akademik adalah pola pewarnaan berdasarkan kaidah tajwid, yaitu pewarnaan pada huruf-huruf dan harokat yang menimbulkan sebuah hukum bacaan tajwid. Model fonetik adalah pola pewarnaan berdasarkan pelafalnya, yaitu pewarnaan pada huruf dan harokat yang dilafalkan karena mengandung hukum tajwid. Model praktis adalah pola pewarnaan berdasarkan pada tanda baca yang menunjukkan hukum tajwid. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Om Ya, kepadanya disilahkan. Baik, Kak Fajri Silia hadir? Kak Fajria, apa? Selanjutnya adalah harokat atau tanda baca. Yang pertama, harokat fathah. Harokat yang berbentuk layaknya garis horizontal kecil yang berada di atas suatu huruf hijaiyah yang melambangkan fonem atau harakat tersebut untuk menandai huruf hidup. Secara harfiah, fathah itu sendiri berarti membuka layaknya membuka mulut saat mengucapkan fonem A. Contohnya adalah sebagai berikut. A, ba, ta, sa. Selanjutnya harokat kasroh. Harokat yang berbentuk layaknya garis horizontal miring kecil dan berada di bawah suatu huruf hijaiyah. Harokat ini melambangkan fonem I. Secara harfiah, kasrah bermakna melanggar. Contoh huruf hijaiyah dengan harokat kasrah adalah ji, hi, khi,
atau di. Selanjutnya, harokat dhammah. Salah satu harokat dari macam-macam harokat adalah dhammah. Harokat ini berbentuk seperti waw kecil yang terletak di atas suatu huruf hijaiyah. Harokat dhammah melambangkan fonem U. Contoh huruf hijaiyah dengan harokat dhammah, yakni zu, ru, zu, dan su. Selanjutnya harokat tanwin. Harokat tanwin adalah harokat ini menjadi baris yang melambangkan bunyi an, in, atau un sebagai tanda huruf hidup. Harokat tanwin terbagi menjadi 3 macam, diantaranya fathatain atau tanwin fathah, kasratain atau tanwin kasrah, dan dhammatain atau tanwin dhammah. Contoh untuk huruf dengan harokat fathatain adalah kon, fan, atau an. Khusus untuk tanda baca atau harokat fathatain atau tanwin fathah, harus menambahkan huruf alif setelahnya, kecuali pada 2 huruf berikut, yakni hamzah dan ta makhfulah atau mabtutah. Sementara itu, 3 contoh untuk kasratain dan dhammatain secara berturut-turut adalah tin, yin, zin, dan nun, atau mun. Selanjutnya, harokat sukun. Harokat sukun adalah penanda hilangnya vokal, yaitu tanda mati sebuah huruf hijaiyah. Tanda baca ini tidak dibaca dan tidak menghasilkan bunyi apapun. Contoh huruf hijaiyah dengan harokat ini adalah al-mautu. Selanjutnya harokat tasydid. Terakhir harokat tasydid ini, harokat tasydid atau tasydid yang bermakna tanda baca yang berbunyi tebal atau huruf ganda. Contohnya adalah anna atau madda. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman pemakalah yang telah memaparkan materi kita pada pagi menjelang siang ini, yang kemudian yakni acara selanjutnya yakni sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang mau izin bertanya, kami buka termin 1 terlebih dahulu untuk 3 orang penanya. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat para ulama mengenai Rosem Usmani di dalam Al-Quran ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi terkait materi kami, teman-teman? Silahkan. Saya izin bertanya, bisa tolong dijelaskan nggak latar belakang timbulnya qiraat?
Saya izin bertanya, bagaimana kaitannya Rasm Usmani dengan kiroat? Baik, syukron. Sesi 1 udah selesai. Kemudian baik kepada teman-teman pemakalah, karena kalian yang bisa menjawab, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Miftah, latar belakang munculnya kiroat ya. Yang saya ketahui itu karena bangsa Arab kan terdiri dari beberapa suku atau ras yang mana masing-masing itu pasti mereka tuh mempunyai bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya perbedaan dialek tersebut itu menimbulkan adanya perbedaan kiroat. Kurang lebih seperti itu. Barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan atau pemakalah, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sarli Syri Hastuti. Apa sih kaitannya Rasm Quran dengan kiroat? Gitu. Jadi kiroat itu kan bersanad sahih ya, yang mana dia itu menggunakan dengan kaidah bahasa Arab, tapi ini tuh bukan termasuk suatu hal yang menyalahi dengan kaidah Rasm Usmani tersebut gitu. Jadi antara Rasm Usmani dan kiroat itu ada yang namanya syazat ya, kalau nggak salah itu. Karena pengertian kiroat itu benar-benar ada kaitannya kayak semacam nyambung gitu kan dengan kiroat ya, meskipun kiroat itu bisa dipakai dan terlebih di suatu daerah tertentu gitu ya. Jadi saya kira itu tuh ada sambungannya dan ada kaitannya antara Quran dan kiroat gitu. Kurang lebihnya begitu. Nanti kalau kurang lebihnya bakal disampaikan sama Bapak. Baik, yang kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Wardatul Dania. Gimana sih pendapat para ulama tentang Rasm Usmani itu kan? Jadi ulama itu berpendapat dalam Rasm Usmani itu bahwa Rasm Usmani itu bukan tauqifi gitu kan, tetapi semacam kesepakatan penulisan yang mana disetujui oleh seluruh umat gitu. Jadi dikarenakan Rasm Usmani ini turun dan dibukukan ketika dalam masa Khalifah Utsman. Jadi waktu itu tuh sebelum ada Khalifah Utsman membukukan dalam Quran ini, jadi sebelumnya itu nggak ada yang semacam kayak gini. Rasm itu kayak penulisan atau penulisan tanda baca, baik itu harokat ataupun semacamnya. Jadi Quran pada masa dulu itu mereka itu kosong maksudnya itu cuma tulisan-tulisannya aja gitu kan, belum ada yang namanya kayak harokatnya, bahkan seperti fa, qaf atau ya itu belum ada titiknya. Jadi kalaupun dipikir-pikir itu lebih sulitan zaman dulu banget gitu kan. Jadi kalaupun zaman sekarang itu kan sudah enak ya, karena udah ada ragam bermacam-macam tulisan gitu kan. Yang mana ini itu udah benar-benar disetujui oleh para umat gitu kan, dan yang mana umat itu benar-benar menerima gitu kan, menerima dan
oh jadi Quran itu ini tuh sudah enak gitu. Tinggal baca terus juga dengan tulisannya tuh udah jelas gitu kan. Yang ini berbentuk ini, yang ini berbentuk gitu gitu. Jadi mau nggak mau umat manapun dan siapapun dimanapun wajib wajib menyetujui dan harus mau gitu kan, dan karena ini tuh tidak boleh yang ada yang menyalahinya gitu. Kurang lebihnya gitu. Walaupun nanti kurang lebihnya tapi kurang lebih. Syukran. Baik, saya buka termin kedua untuk teman-teman penanya. Saya persilakan. Saya masuk ya, sebelum bisa ambil alih ya. Ya, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita masih bisa bertemu dalam mata kuliah kajian mushaf. Yang perlu saya sampaikan pertama bahwa saya mohon maaf ya, ini sesuai dengan prediksi saya memang. Saya mulai efektif ngajar itu insya Allah di awal Maret, seperti yang awal saya katakan ya. Karena memang ketika ditawarkan mata kuliah ini, bahkan awalnya saya pengen cuti sebetulnya. Cuma tidak dikabulkan cuti saya, akhirnya saya minta keringanan untuk saya ngajar mulai Maret, itu pun tidak dikabulkan. Sama Pak Dekan itu, telepon langsung saya bilang, ya udah Pak, langsung aja nggak apa-apa ngajar seperti biasa. Nanti penjelasan-penjelasan yang ketinggalan itu nanti bisa disusul gitu di Maret itu. Gitu. Nah, sesuai dengan prediksi saya, karena memang di Januari dan Februari ini memang saya harus kerja keras sekali ya untuk menyelesaikan studi saya, dan alhamdulillah berkat doa-doa berbagai kalangan, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan studi saya. Jadi di sini saya perlu minta maaf pada teman-teman yang masuknya itu enggak kenal ya. Tapi alhamdulillah nanti insya Allah saya akan maksimalkan di sisa pertemuan yang ada. Baik, terkait dengan dengan tema hari ini, saya rasa termasuk tema penting. Nah, tapi penting tapi nggak ada linknya ya. Ini menarik ini. Karena kenapa? Karena mushaf itu terdiri dari aspek teks dan aspek non-teks. Aspek fisik dan aspek non-fisik. Atau aspek inti dan aspek pendukung, kalau boleh saya bagi. Yang kita bahas hari ini, yang kita bahas kali ini itu terkait dengan aspek inti. Karena kenapa? Terkait dengan teks-teks Al-Qur'annya. Kalau kemarin kalian bahas tentang iluminasinya, kalian bahas tentang jenis kertas tinta, kalian bahas tentang jenis kaligrafinya, tetapi di sini kita bahas tentang teksnya. Nah, kalau berkaitan dengan teks, berarti nanti kaitannya dengan qiraatnya, kaitannya dengan rosam usmaninya, kaitannya dengan tajwidnya, kaitannya dengan tanda bacanya, kaitannya dengan kaitannya banyak gitu. Maka sebuah mushaf kalau tidak ada teks ayat Al-Quran itu nggak jadi mushaf. Betul ya? Maka ini saya bilang ini menjadi penting karena ini kita membahas tentang aspek inti dalam kajian mushaf Al-Quran. Nah, tapi saya katakan bahwasanya teks Al-Quran itu melibatkan banyak disiplin ilmu. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu berupa bacaan. Nah, namanya juga Al-Quran. Al-Quran itu apa artinya? Artinya bacaan. Maka
dalam proses turunnya itu bacaan Al-Quran itu ada ragamnya. Ada dalam beberapa hadis dikatakan tentang sab'atu ahruf ya, tentang hadis sab'atu ahruf bahwa beberapa kabilah itu tidak bisa membaca kata-kata tertentu, maka sehingga sampai diturunkan menjadi 7 huruf. Nah, maksud 7 huruf ini tentunya bukan 7 qiraat ya. Itu yang harus ditekankan bahwa dimaksud dengan sab'atu ahruf itu banyak pendapat para ulama tentang itu. Tapi kita tidak membahas itu. Bagian ulumul Quran, karena kata Imam Asyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran bahkan sampai 40 pendapat tentang dapat sab'atu ahruf. Nah, tapi ala kulli hal bahwa bacaan Al-Quran itu mempunyai ragamnya. Setelah di masa Abu Bakar Ibnu Mujahid sudah menjadi qiraat atau bacaan Al-Quran sudah disederhanakan menjadi 7 bacaan imam qiraat. Nah, Al-Quran juga disebut dengan kata-kata Al-Kitab, tulisan. Karena memang Al-Quran itu dari masa ke masa itu selalu ditulis ya. Baik tulisannya itu tulisan tangan maupun tulisannya tulisan cetakan atau digital ya. Nah, dari aspek bacaan dan dari aspek tulisan itu ada mazhab-mazhab tertentu yang harus kita kenal. Kayak aspek bacaan itu sudah menjadi mata kuliah tersendiri di IKI. Satu-satunya mata kuliah yang kalian temukan tiap semester itu adalah ilmu qiraat ya. Nanti tiap semester kalian akan ketemu dengan mata kuliah ilmu qiraat. Tentunya yang kalian pelajari itu ada 7 imam, berikut 14 perawi. Ada Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah Kisai, Nafi Qalun Warash, Ibnu Katsir Al-Bazi Kumbul, Abu Amr Ad-Duri As-Susi, Ibnu Amir Hisham Takwan, Asim ada Syu'bah dan Hafiz, Hamzah Khalab dan Khallad, dan Al-Kisai, Abdul Haris dan Nuril Kisai. Dari ke-14 riwayat ini itu ada mushafnya. Tapi dalam pembacaan resmi dalam sebuah negara ternyata yang digunakan itu cuma 4 riwayat saja. Tidak semuanya 14 riwayat ini digunakan. Yang saya tahu bahwa riwayat Hafiz ini riwayat yang paling banyak digunakan di dunia Islam. Di Indonesia, khususnya di Asia Tenggara, kemudian di Arab Saudi pun masih menggunakan riwayat Hafiz. Bisa kita dengar dari imam-imam Masjidil Haram ketika menjadi imam. Kemudian riwayat Warash itu digunakan di Maroko secara resmi. Riwayat Ad-Duri digunakan di Sudan, dan riwayat Qalun itu digunakan di Libya. Bagaimana dengan riwayat-riwayat yang lain? Riwayat-riwayat yang lain itu wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tahu saya itu belum digunakan, tetapi itu digunakan atau dibahas atau dikaji di kampus-kampus yang membahas tentang khusus takhusus dalam Al-Quran ya. Tapi sekarang kita sudah bisa temukan mushaf Imam 7 itu sudah ada. Tapi secara pembacaan secara resmi itu cuma 4 saja riwayatnya. Nah, ketika kita melihat sebuah mushaf, ketika Al-Quran sudah menjadi mushaf, bagaimana kita cara mengetahui bahwasanya mushaf ini menggunakan qiraat tertentu? Atau bagaimana kita mengetahui Al-Quran ini atau mushaf ini menggunakan mazhab Rasul Utsmaninya berkiblat kepada mazhab siapa? Itu ada teknisnya atau ada tata caranya. Dalam hal ini saya akan sampaikan tentang mushaf Madinah ya. Nah, dalam sebuah mushaf atau dalam sebuah mushaf itu idealnya harus ada profilnya, harus ada keterangan atau naskah akademik yang menerangkan keterangan-keterangan yang terkait dengan mushaf itu. Penggunaan qiraatnya, penggunaan tanda bacanya, itu harus diinformasikan ya, walaupun memang di mushaf kita, di mushaf Departemen Agama itu belum secara resmi ada keterangannya ya, mungkin sedang dikaji. Idealnya harus ada itunya, biar nanti ketika pengguna atau pembaca mushaf itu sudah tahu dia sedang menggunakan mushaf apa gitu. Nah, pertama tentang qiraat, bahwa tadi qiraat itu tidak keluar dari qiraat mutawatir, baik itu qiraat 7 maupun qiraat 10. Kalau qiraat 10 itu ditambah menjadi 3 imam.
Tadi 7 ditambah 3 lagi. Abu Ja'far Al-Madani, ada Ya'qub Al-Hadrami, sama Khalaf Al-Ashir. Nah, ketika kita melihat sebuah mushaf atau ketika kita membeli sebuah mushaf, hal yang pertama harus kita ketahui adalah kita menggunakan mushaf siapa atau menggunakan mushaf riwayat siapa. Walaupun mushaf yang beredar di Indonesia ini biasanya itu riwayatnya riwayat hafaz ya. Tetapi di sini kita baca mushaf riwayat mushaf Madinah, ini dikatakan di profilnya, kutiba hadzal mushaf al-karim, ditulis mushaf al-karim ini maksudnya mushaf Madinah, dan diberikan tanda baca, alama yuwafiqu, sesuai riwayat Habs bin Sulaiman bin Mughirah al-Asadi al-Kufi, liqira'ati Asim bin Abi Najud al-Kufi at-tabi an Abi Abdurrahman bin Abdi Habib as-Sulami an Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dari satu paragraf pertama ini kita diterangkan bahwa mushaf ini menggunakan mushaf riwayat hafaz dari Imam Asim. Kenapa menjadi penting kita mengetahui riwayat dalam sebuah mushaf? Supaya tidak salah faham, supaya tidak salah baca. Misalnya maksudnya kita membaca riwayat hafaz, kita terbiasa membaca riwayat hafaz. Sedangkan yang kita baca itu riwayat waras misalnya. Ketika baca yakzibun, yukazibun, kok pada akhirnya malah nanti menyalah-nyalahkan departemen agama. Dan ini pernah terjadi dalam sebuah ormas yang menyalahkan departemen agama, katanya teledor departemen agama, mushaf salah kok bisa beredar di masyarakat. Nah ini kan, semangat menyalahkannya itu tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuannya. Makanya kita pesannya, kalau kita belum tahu jangan nyalahin, cari tahu dulu. Banyak sekarang yang belum tahu tapi udah nyalahin gitu. Cari tahu dulu. Jangan-jangan kita yang belum tahu, bukan dia yang salah. Gitu. Apalagi kaitannya dengan ilmu. Biasanya kalau ilmu itu kan luas sekali ya, bukan berarti kita belum tahu itu salah, semuanya salah itu ya. Nah itu yang menjadi poinnya, bahwa menjadi penting. Kenapa menjadi penting kita mengetahui sebuah riwayat dalam sebuah mushaf? Karena sekarang kan peredaran mushaf itu sangat masif sekali ya. Kita bisa temukan di Indonesia itu atau di buku-buku atau di toko kitab, mushaf apapun kita bisa temukan riwayatnya. Nah, jadi kita bisa tahu kalau kita pengen beli mushaf, oh di belakangnya kita lihat ini riwayatnya riwayat siapa. Atau teknik kedua, cara kita mengetahui ini riwayat siapa, biasanya tertulis di covernya. Di cover mushaf itu ditulis bahwasanya mushaf ini menggunakan riwayat ini. Dalam hal ini misalnya saya tampilkan mushaf Al-Jamahiriyah, mushaf Libya misalnya. Ini ditulis mushaf Al-Jamahiriyah riwayat Imam Qalun. Jadi jelas bahwasanya mushaf ini nanti dalemannya, saya katakan dalemannya, karena nanti akan disesuaikan dengan riwayat Qalun. Misalnya riwayat Qalun nanti ketika membaca Al-Baqarah ayat 6 misalnya. Kalau di sini ayat 5. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Jadi di anzartahum dibacanya anzartahum. Bahkan di sini bagi yang membaca riwayat Qalun pun di sini harus tahu bahwasanya mim jamak itu bisa dibaca sila, bisa dibaca sukun. Tapi di sini tidak ada tanda baca yang menandakan di sini dibaca sila. Akan disesuaikan dengan riwayat-riwayat Qalun. Itu maksudnya kita bisa mengetahui. Jadi pertama kita bisa mengetahui dari profil mushaf itu. Yang kedua kita bisa mengetahui dari cover dari mushaf itu. Yang ketiga, kalau di profilnya nggak ada, di covernya nggak ada, kita bisa ketahui dengan menganalisa kata-kata tertentu yang ada di dalam teks ayat Al-Quran. Oh ini sesuai dengan riwayat tertentu. Tapi cara itu memang cara agak susah yang ketiga ini. Itu yang pertama tentang mazhab qiraat. Kita harus tahu mushaf itu menggunakan riwayat siapa. Jadi nanti
Tapi memang nanti yang kalian analisa memang rata-rata riwayatnya riwayat hafaz ya. Itu yang pertama. Yang kedua rasem. Bahwa Al-Quran dimensinya selalu ditulis ya. Maka nama lain dari Al-Quran kan Alkitab tadi yang saya katakan di awal. Bahwa di zaman Nabi Al-Quran ditulis atas perintah Nabi. Zaman Sayyidina Abu Bakar Al-Quran juga ditulis bahkan dibukukan dalam satu tempat. Nah, istilah mushaf itu baru ada di masa Sayyidina Abu Bakar. Kemudian berlanjut di masa Sayyidina Utsman, Al-Quran juga kembali ditulis lagi, bahkan dikirim ke 5 kota besar. Ke Kufah, ke Basrah, ke Syam, ke Mekah, Madinah. Kemudian sampai sekarang mushaf sangat beredar, sangat masif percetakan Al-Quran. Ini adalah bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, bahwa penulisan Al-Quran itu terus berlangsung. Di samping Al-Quran dihafalkan atau terpelihara di hati atau di hafalan para penghafal Al-Quran, Al-Quran juga terpelihara rapi dalam tulisan-tulisan atau dalam mushaf-mushaf Al-Quran yang sudah dicetak. Tetapi tulisan Al-Quran pun harus ada mazhabnya, yang kita kenal dengan Rasm Utsmani. Menulis Al-Quran dengan Rasm Utsmani itu menjadi keharusan. Nanti ada mata kuliah tersendiri ya yang membahas tentang Rasm Utsmani. Tapi ala kulli hal bahwa kita harus bisa mengidentifikasi ini mazhabnya mazhab siapa. Jadi Rasm Utsmani itu ada mazhabnya. Kita ambil contoh yang mushaf Madinah lagi. Di paragraf kedua ini, wa ukhiza hija'uhu, dan diambil tata cara penulisannya mimma rawahu, dari apa yang telah diriwayatkan oleh ulama rasmi, oleh para ulama-ulama rasmi, anil masahib, dari beberapa mushaf allati ba'atsa biha al-Khalifatur Rasyid Utsman bin Affan, yang telah diutus oleh Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mushaf itu dikirim ke Mekah, ke Basrah, ke Kufah, dan ke Syam. Wal mushafil ladzi ja'alahu li ahli Madinah, dan mushaf yang dijadikan untuk penduduk Madinah. Wal mushafil ladzi ikhtassa bihi nafsa, dan mushaf yang dikhususkan untuk dirinya. Yang mushaf itu dipegang oleh khalifah pada waktu itu. Jadi totalnya itu ada 6 mushaf. Mekah, Basrah, Kufah, Syam, Madinah, dan mushaf yang dipegang oleh khalifah. Wa 'anil masahifil muntasakhati minha, dan dari mushaf-mushaf yang sudah disalin darinya. Jadi mushaf-mushaf yang dikirim ke 5 kota itu disalin oleh penduduk-penduduk masing-masing. Nah, dari mushaf-mushaf itu dibuat kaidah-kaidah Rasm Utsmani. Nah, kaidah-kaidah Rasm Utsmani itu ada 2 mazhab atau ada 2 ikutan, yaitu wa qad ru'ya fi dzalika ma naqalahu asy-syaykhan. Dan sungguh mushaf ini, mushaf Madinah ini menggunakan apa yang diriwayatkan oleh asy-syaykhan. Jadi mazhab dalam Rasm Utsmani itu ada Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud Sulaiman Ibnu Najah. Dan kebetulan 2 mazhab ini digunakan dua-duanya oleh mushaf Madinah. Jadi pemilihan mazhab dalam Rasm Utsmani itu tergantung tim, mau menggunakan dua-duanya atau bisa saja menggunakan Abu Amr Ad-Dani saja, atau menggunakan Abu Daud Sulaiman Ibnu Najah saja, atau menggunakan dua-duanya, terserah. Misalnya yang kita temukan di mushaf Libya misalnya. Di mushaf Libya, kita lihat. Di mushaf Libya di covernya juga ditulis bahwa mushaf ini menggunakan Rasm Utsmani, wa Rasmul Utsmani ala makhtarahu al-Hafidz Abu Amr Ad-Dani. Artinya, mazhab Rasm Utsmani mushaf ini menggunakan satu mazhab saja, Abu Amr Ad-Dani. Jadi tulisan-tulisannya itu fokus konsisten menggunakan mazhab Abu Amr Ad-Dani. Cara mengetahuinya pun sama dengan qiraat, bisa dilihat dari covernya, bisa dilihat dari profilnya, bisa kita juga analisa dari kata per kata yang terdapat, kita sesuaikan sesuai tidak dengan mazhab-mazhab itu. Bisa dipahami ya? Sunyi sekali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, ini saya sudah sederhanakan. Sebenarnya tadi yang dibahas sama teman-teman, sebetulnya itu tidak perlu ke sejarah, tidak perlu membahas harokatnya, tapi nggak apa-apa, itu menambah wawasan buat teman-teman. Karena nanti untuk harokat itu ada mata kuliah yang tersendiri. Untuk rasm juga ada mata. Yang paling penting kita bisa bagaimana cara mengetahuinya. Gitu.
Nanti kalian ketika mendapatkan, insya Allah di semester 5 kalian mendapatkan mata kuliah Rasul Usmani. Itu nanti kalau tidak ada perubahan, masih saya yang pegang mata kuliah Rasul Usmani. Kalau saya tidak digeser. Karena dosen-dosen ini kan banyak bisanya, gitu. Banyak, semuanya hebat-hebat. Gitu. Jadi semua bisa. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut? Silakan. Bapak, saya mau bertanya, Pak. Silakan, Salma. Kenapa qiraat Hafiz an Asim itu yang paling dipakai di seluruh dunia? Ada beberapa kemungkinan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, karena qiraat Asim riwayat Hafiz itu secara tulisan itu lebih konsisten. Maksudnya tulisannya itu sesuai dengan bacaan. Relatif lebih mudah lah bahasanya. Relatif lebih mudah dibanding qiraat-qiraat lainnya. Sebentar. Pertama, relatif lebih mudah ya. Kita lihat kan, misalnya kalau kita buka mushaf. Saya baca riwayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة dan seterusnya. Ya, kita lihat bahwa yang konsisten bacaannya itu sesuai dengan tulisan itu adalah riwayat Hafiz. Khosyi'ah. Yang baca khosyi'ah pun tulisannya ya tetap fathah gitu. Nah, itu pertama, relatif lebih mudah. Yang kedua ya kita lihat bahwa penyebar Islam ke daerah-daerah tertentu itu karena memang mereka bawanya riwayat Hafiz. Yang mereka perkenalkan itu adalah riwayat Hafiz. Jadi salah satu faktornya juga ya memang pendakwahnya atau yang menyebarkan Islam itu menyebarkan dengan menggunakan riwayat Hafiz. Begitu Salma kira-kira ya. Walaupun nanti mungkin ada alasan-alasan lain ya. Mungkin alasan lain ya sudah takdir Allah. Ya kalau udah mentok takdir ya selesai. Kita Salma kira-kira ada yang lain? Ada yang lain? Kalau sudah diam-diam gini, ini sudah tanda-tanda sudah lapar. Dan mentang-mentang nyepi, tapi sepi banget ini. Nah, oke, saya lanjut kalau tidak ada. Mungkin nanti di perjalanan ada pertanyaan lagi. Yang ketiga, tadi qiraat sudah, rosem sudah, sekarang terkait dengan tanda baca atau
tanda baca dalam sebuah, karena kita bisa temukan ya dalam kalau kita bandingkan antara satu mushaf dengan mushaf lainnya, itu ada perbedaan dalam pemberian tanda baca atau harokat ya, harokat, lebih tepatnya harokat bukan tanda baca. Tapi di sini di riwayat di mushaf Madinah, itu menggunakan wa ukhizat tariqatu dhabti, dan diambil metode pemberian harokat atau dhabtnya mimma qarrahu ulama dhabti, apa yang ditetapkan oleh para ulama dhabt ala hasabi ma warada fi kitab at-tiraz ala dhabtil kharras, sesuai dengan kitab at-tiraz ala dhabtil kharras. Jadi ada ikatannya. Ada nanti saya akan tampilkan lah insya Allah di pertemuan berikutnya tentang kitab ini at-tiraz ala dhabtil kharras dari Imam At-Tanisi. Di mushaf Madinah ini menggunakan metode pemberian harokatnya itu menggunakan kitab tadi at-tiraz ala dhabtil kharras. Karena haruslah, kalau menurut saya sih tanda baca itu harus ada semua, apalagi yang terkait dengan Al-Quran terus ada rujukannya gitu, terkait dengan harokatnya. Khawatir nanti kalau Al-Quran jatuh di tangan anak-anak alay gitu, harokat sukun berubah menjadi harokat tanda cinta misalnya kan. Bicara boleh-boleh ya, kalau kita bicara boleh-boleh, tapi tujuannya apa gitu, tujuannya apa gitu. Ada. Ya, misalnya kalau kita lihat nanti, kalau kita bandingkan ya, habis ini Abang ajakin dah, Tajuro. Misalnya di mana ya? Ya, susah sih nyari datanya ini. Ini yang saya sampaikan bahwa kalau kita bandingkan antara satu mushaf dan mushaf lainnya misalnya, kita akan bertemu dengan tanda baca yang berbeda. Misalnya, ada sukun yang begini, ada yang sukun yang bulat ya. Ada yang pemberian tanda baca, misalnya di mushaf Indonesia lah, ada domah terbalik, sering kita temukan tuh domah terbalik. Ngapain dia terbalik, itu iseng banget. Lah itu tanda baca yang beragam. Nah, kemarin kebetulan disertasi saya bahas tentang tanda baca. Jadi ya saya sedikit doang saya tahunya tentang itu karena saya bahas masalah itu dalam disertasi saya. Itu ya. Jadi kita akan temukan hal-hal yang berbeda, dan berbeda itu bukan berarti salah, itu yang saya tekankan. Harus kita cari tahu dulu. Karena apapun yang terkait dengan Al-Quran, ilmu Al-Quran itu tidak ada tepinya ya. Banyak sekali yang belum kita tahu. Ternyata kalau kita koreksi diri kita sendiri, ternyata banyak yang kagak tahunya dibanding tahunya. Gitu. Maka salah satu ibadah yang tak kenal ruang dan tak kenal waktu itu adalah mencari ilmu. Jangan menuntut ilmu, kasihan ilmu kagak salah apa-apa dituntut, mencari ilmu. Nah, jadi sampai liang lahat pun kita diperintahkan untuk mencari. Saya rasa itu. Ada lagi yang mau ditanya? Anak saya udah nangis ini. Cukup ya? Gimana moderator? Saya serahkan ke moderator. Mau dilanjut? Ayo diudahin ya, ayo. Sudah saja Bapak. Sudah saja Pak Rahmat. Ya sudah, itu moderator. Yang bukan moderator yang nutup moderator. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang terbesit atau bisa ditanyakan di grup ya, atau kemarin pertanyaan-pertanyaan yang sempat dilontarkan belum sempat saya jawab, tolong ditanyakan lagi karena sudah kelewat itu ya. Silakan, dapat nanti di grup ditanyakan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memaparkan materi dan menjelaskan ulang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan beberapa. Terima kasih sebelumnya dan maaf jikalau dari kelompok kami ada kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja karena
kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari kami sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.